Adakah wacana memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto merupakan upaya mengkerdilkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber. Ada Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Koiri, kemudian anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan pakar komunikasi politik, Karim Suryadi. Selamat petang, Bapak-Bapak. Petang, Gus Coy, Prof. Karim. Baik, selamat malam Selamat Bapak-Bapak. petang, Mas Andre, Mas Profesor Karim. Baik, saya mau ke Gus Coy dulu ya. Ini Gus Coy, apa nih pendapatnya soal munculnya wacana dua poros dalam Pilpres 2024? Ya, isu ini sejak dulu ada. Cuma mungkin konteksnya agak beda. Dulu dua poros itu mungkin ya keinginannya adalah tanpa Anies. Tanpa Anies gitu ya. Sekarang mungkin ya dua poros itu Anies karena Anies versus Pak Prabowo dan Ganjar gitu ya, dan Mas Ganjar. Tapi menurut saya ini untuk di lapangan dan lihat masing-masing kekuatan, saya kira itu kok kecil. Kalaulah mungkin itu kecil. Jadi nggak mungkin Mas Andre ini menyerahkan Pak Prabowo menjadi wakilnya Ganjar. Lagian udah cukup, ya kan? Lagian udah cukup. Secara koalisi kan udah cukup. Dan kecukupan ini kan juga sekaligus bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan publik. Makin banyak pilihan, makin baik. Begitu juga dari PDIP, Mas Ganjar. PDIP saya sudah cukup. Apalagi ada P3, ya kan, berarti lebih dari cukup. Karena itu nggak mungkin menggabungkan keduanya ini menjadi itu menurut yang saya baca di lapangan ini. Dan yang paling real hari ini menurut saya adalah 3 pasangan. Oke, Gus Coy, kalau itu memasangkan paketan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu kecil kemungkinan, lantas mengemukannya isu pembentukan dua poros ini apa tujuannya kalau menurut Gus Coy? Nggak tahu, itu harus tanya sama Jazil. Okay. Mungkin itu ngeledek saja, ngeledek Mas Andre ini. Sudah punya koalisi banyak, besar anggotanya, tapi kok belum menentukan cawapresnya, kira-kira begitu. Baik. Tapi yang Mas Ganjar juga sudah cukup, lebih ya kan, kok belum. Saya kira itu. Jadi itu saya kira ngeledek aja. Tapi Gus Coy, menurut Gus Coy ini Nasdem sendiri nih kira-kira akan dirugikan nggak kalau memang wacana dua poros ini nanti akan terlaksana di Pilpres 2024? Enggak, Nasdem tidak dirugikan. Kami kan sudah punya sudah punya pasangan, sudah cukup. Yang dirugikan adalah rakyat. Karena rakyat pilihannya hanya 2. Bagi rakyat itu kan pilihan banyak akan lebih baik. Ya? Jadi itu saya kira ya. Oke. Kalau tadi Gus Coy mengatakan bahwa ini ngeledek aja nih, ya kan tujuannya. Saya mau ke Bang Andre kalau gitu. Bang Andre juga melihat hal demikian seperti yang disampaikan oleh Gus Coy? Potensinya seberapa besar untuk pembentukan poros dua koalisi ini? Ya. Jadi begini. Bentar. Jadi menurut kami ini kan munculnya dua poros ini kan dari Gus Jazil yang pertama. Lalu yang kedua, begitu banyak media yang bertanya. Nah, sedangkan di kami di Koalisi Indonesia Maju tidak pembahasan hal itu. Fokus kami di Koalisi Indonesia Maju saat ini adalah beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kami mempersiapkan tim pemenangan yang akan dibentuk dalam waktu segera. Yang kedua, kami mempersiapkan strategi pemenangan Pak Prabowo. Yang ketiga, kita mempersiapkan program-program yang maknyus itu, yang merupakan bagian dari keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Yang keempat, ya, kita juga sudah lagi mempersiapkan waktu yang tepat untuk musyawarah mufakat para ketua umum untuk menentukan siapa cawapres Pak Prabowo.
Jadi kita nggak terfikir sama sekali gitu loh. Makanya di ILC yang lalu saya sudah sampaikan, mohon maaf Gus Jazil, mungkin Gus Jazil tadi stand up komedi gitu, lucu-lucuan gitu loh. Oke. Kan mohon maaf. Karena memang kami tidak terfikir seperti itu. Fokus kami bagaimana koalisi ini semakin solid dan segera membentuk tim pemenangan. Jadi nggak ada di pembahasan di Koalisi Indonesia Maju akan terjadi 2 poros. Ya, atau selain lucuan yang versi Gus Coy tadi atau stand up comedy tadi, bisa saja ini bagian dari strategi Gus Jazil juga, mohon maaf. Karena kan sudah di launching, ternyata mohon maaf, mungkin ya, saya mohon maaf, tidak tidak bermaksud menyinggung, tapi ternyata nggak naik-naik survei pasangan Amin, tetap konsisten di posisi nomor 3. Sehingga mungkin Gus Jazil punya strategi yang lain. Kalau dibikin 2 poros, terkesan nanti Baik. dikeroyok, terzolimi. Siapa tahu bisa naik elektabilitasnya. Mungkin itu strategi kali ya. Iya. Tapi di kami tidak terfikir akan terjadi 2 poros. Kami fokus sekarang koalisi Indonesia Maju semakin solid Baik. dan mempersiapkan tim pemenangan, Baik. strategi pemenangan, dan segera musyawarah untuk mufakat menentukan cawapres Pak Prabowo. Mohon maaf Gus Coy, mungkin itu kali ya. Iya. Karena Bang saya juga Andre. bingung gitu loh. Bang Andre, kan tadi Bang Andre sempat sampaikan ini untuk cawapresnya Prabowo ini masih belum terfikir begitu ya. Kenapa lama sekali untuk menentukan Bukan cawapres? belum Atau jangan-jangan terfikir. ini menunggu nih? Lagi dipersiapkan. Oke, lagi dipersiapkan. Gimana? Ini jangan-jangan ini memang masih menunggu antara 2 poros ini terlaksana supaya bisa diduetkan nih antara Ganjar dan Prabowo atau seperti apa? Nah, kan sudah dibilang kami tidak mau pernah berpikir soal 2 poros ini. Kami berpikir ini akan terjadi tetap 3 poros. Oke. Dan insya Allah 2 poros nanti di putaran kedua gitu loh. Oke. Nah, cawapres kami memang menunggu momentum yang pas, waktu yang tepat, musyawarah untuk mufakat. Karena sekali lagi, cawapres Pak Prabowo ini adalah cawapres yang bisa membantu memenangkan kontestasi dan Oke. bisa membantu Pak Prabowo mensukseskan pemerintahan 2024-2029. Oke, baik Bang Andre, kita tangkap Gitu. poinnya. Gus Coy, Bang Andre menyatakan bahwa untuk pembentukan poros koalisi, 2 poros koalisi ini kecil kemungkinannya. Saya mau ke Prof. Karim kalau gitu. Jadi apa tujuan dari PKB? Kenapa PKB kan karena merupakan yang pertama kali ya melontarkan untuk isu pembentukan poros koalisi ini, 2 poros koalisi. Apa tujuannya? Kalau menurut Prof. Ya, Karim? menurut saya kan kemunculan isu ini bukan yang pertama dan Gus Jazilul ini bukan yang pertama mengungkapkan ini. Tetapi menurut saya kalau kita membahas kemungkinan terjadinya 2 poros berdasarkan apa yang dikatakan oleh Gus Fawaid bahwa lamanya penetapan cawapres kemungkinan mendorong menjadi 2 kubu, menurut saya itu kontradiktif gitu ya. Kenapa kontradiktif? Karena pengerucutan 2 poros antara porosnya Pak Prabowo dengan poros Pak Ganjar itu tidak akan serta-merta menghilangkan kerumitan memilih cawapres. Mengapa begitu? Ada 2 alasan. Yang pertama, ini kan menyangkut permutasinya, menyangkut urut-urutannya. Terlepas dari pertimbangan kualitas, kemudian sharing tiket, sumbangan elektoral, kemampuan kompetensi, keberterimaan di rakyat, ini juga menyangkut keterpenjaraan oleh parpol dan pimpinan parpol. Karena sampai hari ini amat sedikit partai yang menyerahkan secara terbuka kepada seluruh kader. Kebanyakan partai kan sudah mengamanatkan kepada ketua umumnya. Dan kita tahu tidak semua ketua umum partai memiliki rekam jejak pengalaman kepemimpinan yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mematok capres-cawapres. Artinya apa? Kombinasinya amat terbatas, begitu hanya 2 itu kombinasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kompleksitas kerumitan memilih capres-cawapres akan berkurang ketika Prabowo Subianto dan kubunya digabungkan dengan Ganjar Pranowo dan kubunya? Tidak, menurut saya malah lebih rumit. Mengapa lebih rumit? Karena 2 kubu sudah mendeklarasikan cawapresnya. Jadi keputusan menjadi capres itu sudah lewat, sudah tanda kutip final, atau sudah menjadi kalimat yang past tense. Ya. Itu kerumitannya. Yang kedua,
karena seorang selalu berdalih dalam politik semahal mungkin, menurut saya satu-satunya kemungkinan terjadinya koalisi di tahap pertama ini adalah ketika kedua kubu ini menyadari, oh ternyata political tone kita tidak jauh-jauh amat begitu. Ya. Karena irisannya dengan pemerintahan Jokowi amat kuat. Tetapi sejauh ini yang saya amati, meskipun political tone untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi ini hampir sama dan didengungkan oleh dua kubu ini, tapi kan masing-masing pihak mencoba menerjemahkan bagaimana operasionalisasi dari meneruskan pemerintahan Jokowi ini dalam cara yang berbeda. Baik, kita masih akan bahas lagi Prof. Karim. Nanti usai jeda, Kabar Petang masih akan kembali. Kita tanyakan nanti apa atau siapa yang diuntungkan jika nanti dua poros ini akan terlaksana. Usai jeda kami akan kembali.